Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada anak-anakku, banin dan banat yang semoga senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tidak lupa nikmat kesehatan. Dengan nikmat saat ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Anak-anak yang Ustadz cintai, pada sore hari ini Ustadz, ya perkenalkan, nama Ustadz Khairul Anwar. Ustadz mengajar di kelas 6 ya, mengajar PAI di kelas 6. Anak-anak yang Ustadz cintai, sebagaimana kita ketahui ya, kita sudah masuki bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sediakan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Nah, sebelum memasuki tentang pembahasan kali ini, maka Ustadz sampaikan dulu bahwasannya puasa Ramadan itu adalah rukun Islam dan juga melaksanakan wajib bagi setiap orang beriman yang sudah balik ya. Bagi anak-anak itu adalah pembelajaran untuk pembiasaan. Kalau sudah balik maka sudah terbiasa, tidak berarti sehingga menjalankan kewajiban ini dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan. Kemudian juga puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah ya. Jadi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, kemudian di tahun kedua inilah Allah turunkan kewajiban berpuasa. Berikut ini ya Ustadz akan jelaskan, sampaikan beberapa keutamaan bagi orang muslim yang berpuasa. Nah, anak-anak semua, di antara keutamaan puasa yang pertama yaitu puasa jalan meraih takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ini, bahwasannya orang yang berpuasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa adalah dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di mana di dalam puasa ini kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita sangat menginginkannya, yaitu makan di siang hari. Namun itu kita tinggalkan karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjalankan perintah Allah berpuasa, maka inilah ketakwaan. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini, setelah kita menjalankan ibadah puasa, maka ketakwaan kita harus meningkat, di mana kita harus senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Inilah dari sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Gimana, Zat? Baik. Keutamaan puasa yang kedua, anak-anak bisa lihat ya, bahwasanya orang yang berpuasa akan diampuni dosanya. Anak-anak semuanya untuk nambah. Oh itu ya. Oke. Baik anak-anak, keutamaan yang kedua yaitu orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Nah, ini anak-anak keutamaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan, karena menjalankan puasanya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar melaksanakan puasa ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kemudian wahtisaban, yaitu mengharapkan pahala. Jadi kita dengan kita harapkan pahala agar kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ya, kita setiap hari sering berbuat kesalahan, berbuat dosa, baik dosa itu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah kita berpuasa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kemudian keutamaan puasa yang ketiga yang perlu kalian ingat bahwasannya bagi orang yang berpuasa akan Allah sediakan pintu di surga yang nama yaitu pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah." Yang artinya sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Jadi kelak nanti pada hari kiamat Allah siapkan ya surga sebuah pintu yang khusus pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, maka orang-orang yang tidak berpuasa maka tidak bisa masuk dari pintu tersebut. Oleh karena itu
kalian harus bersemangat menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kelak kita masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak, di antara keutamaan yang lain yaitu bahwasannya orang-orang yang berpuasa memiliki waktu yang mustajab untuk terkabul. Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, salah satun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. Yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak. Artinya doanya mustajab. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Yang pertama yaitu as-shaim hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang mustajab, yang tidak tertolak. Oleh karena itu anak-anak manfaatkan ketika kita berpuasa, banyak-banyaklah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya orang tua kita berdoa ya agar kita ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon surga, dijauhkan dari neraka ya, minta ilmu yang bermanfaat dan doa-doa yang lainnya. Perbanyaklah doa ya. Maka ini kesempatan besar bagi orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa, perbanyaklah doa karena kata Nabi la turaddu, tidak tertolak dosanya, doanya. Kemudian siapa doa yang tidak tertolak yang kedua yaitu wal imamul adil. Yang kedua pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka doanya mustajab. Nah, anak-anak kita doakan pemimpin kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjaganya, memberinya hidayah, memberinya petunjuk sehingga Allah bimbing pemimpin kita sehingga menjadi pemimpin yang adil. Ya. Kemudian siapa doanya yang tidak tertolak? Yang ketiga yaitu wa da'watul mazlum, yaitu doa orang yang dizolimi. Nah, ini perhatian bagi kita anak-anak, jangan sampai kita menzolimi orang lain. Karena orang yang dizolimi itu doanya mustajab, yaitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jagalah anggota badan kita, apalagi tangan kita, kaki kita, jangan sampai kita menzolimi orang lain. Apabila orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Nah, anak-anak, ini beberapa di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa. Doa orang yang beberapa keutamaan orang yang berpuasa. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi ya di antara keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa. Di antaranya bahwasannya orang yang berpuasa akan mendapatkan syafaat. Jadi puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi kita kelak nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, itu puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa itu berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat karenanya. Karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya. Kemudian Al-Quran pun berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau pun bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Ya. Ini
bagi orang-orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya syafaat dengan sebab orang itu berpuasa, dengan sebab orang itu membaca Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita juga membaca Al-Qur'an, di samping kita menjalankan ibadah puasa dan juga kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Karena keduanya ini kelak pada hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada yang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan sebab kita berpuasa, dengan sebab kita membaca Al-Qur'an, syafaat kelak pada hari kiamat. Kemudian pula dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa ini ya lebih wangi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak ya, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa. Di antaranya puasa ini adalah perisai. Perisai itu tameng dari melindungi kita dari hawa nafsu, dari berbuat dosa, dari api neraka. Oleh karena itu, seharusnya bagi orang yang berpuasa ini menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan dengan beberapa penjelasan keutamaan-keutamaan puasa ini yang menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Terutama bagi anak-anak ya yang masih kelas 1, kelas 2, mungkin ini puasa pertama, masih terasa berat, maka bersabar ya. Karena dalam puasa itu melatih kesabaran ya. Sabar di dalam menahan lapar, sabar dalam menahan haus, namun Subhanahu wa taala sediakan keutamaan pahala yang begitu besar untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, demikian anak-anak untuk kalau ditutup gimana nih ya? Tutup aja ya. Nah, anak-anak semuanya nanti ada kuis ya. Nanti ada kuis. Kuisnya siap-siap ya. Kuisnya siap-siap dari beberapa penjelasan yang Ustaz sampaikan tadi. Nanti akan ada kuis. Kuisnya nanti akan di-share nih oleh Kak Erdi atau Kak Fadli di kolom chat ya. Kalian lihat di kolom chat nanti ada link ya. Nanti ada link untuk soal-soal yang kalian jawab. Bagi penjawab yang tercepat maka akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya sangat menarik sekali ya. Ada 2 orang yang akan mendapatkan hadiah. Ayo, bismillah kita lihat ya. Sudah di-share belum? Sudah di-share belum nih? Coba nanti Ustadz yang di RT ya ya saya share. Oke siap ya. Ini itu linknya ya. Itu lihat di kolom chat itu linknya, silakan dibuka. Ustadz kasih waktu 5 menit ya. 5 menit saja menjawab pertanyaan. Segera dijawab. Nanti penjawab tercepat dan tentu yang benar ya, benar semua dan tercepat ya. Kalau yang pertama nilainya 90, ada yang kedua 100, berarti yang kedua ya. Ya. Ayo. Ada berapa soalnya kira-kira itu? Ya. Ada 5 ya soalnya.
Silakan dibuka. Ada berapa yang ada yang sudah selesai menjawab? Coba kita lihat ya, sudah ada yang masuk. Belum ada yang masuk ya. Iya, buka linknya aja kan. Iya, tapi di sini belum ada yang masuk nih. Di Oh iya, belum di refresh sama saya. Oh iya, benar di refresh. Enggak, itu 34. Ini pakai apa ya ini? Ini belum di refresh ya.
Masih ada waktu ya, 4 menit lagi ya. Ustadz tutup kuis sampai 17.30 ya. Ustadz tutup ada kuis sampai jam 17.30. Bagi anak-anak yang belum menjawab masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan ya. Dan buru-buru tapi harus cepat juga. Ya. Ada yang sudah mengerjakan. Udah tahu ya nilainya berapa ya? Ya, nanti kita cari nilai yang tercepat dan tertinggi ya. Kalau ada yang tercepat tapi nilainya masih di bawah, berarti kita cari yang nilainya tertinggi ya. Eh, kita lihat ya. Ya, sudah ada 170 nih anak yang menjawab. Insyaallah ya, alhamdulillah ya. Ada 170, ada 175, insyaallah. Masih ada waktu. Yuk, 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Ya, 187, Masya Allah respon. Yo, masih ada waktu. Udah 193, Masya Allah. Ayo, fastabiqul khairat. Siapakah yang beruntung hari ini? Udah. Hmm, coba. Mana tahu? Nomor berapa? Belum ada. Oh, ini pemeriksaan. Oh, belum ada jawab. Gimana nih? Di tempat dicentang aja di apa itu di Langsung diperbaiki bisa ya? pertanyaan. Sini. Aku udah 100 poin. Oh iya. Iya. Jawabannya. Udah kan kita aja kan? Kita lihat respon. Sudah 234 ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ayo, siapakah yang beruntung sore hari ini dengan menjawab kuis dengan tepat? Ya, waktu sudah berakhir ya. 17.30 ya, 17.30 dengan total siswa yang menjawab ya, yang menjawab 251 ya. 251, alhamdulillah ya, ada peningkatan dari kemarin ya. Kemarin sekitar 180 sekian. Ya, di sore hari ini ada 251. Insyaallah ya. Kita lihat ya, siapa sini Ustadz Ibrahim sebagai saksi nih. Siapa yang menjawab terbaik dan tercepat nih ya. 80 itu punya kemungkinan ini punya kemungkinan awal. Enggak otomatis. Karena itu otomatis yang udah Otomatis.
Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Oh, salah. Ya kan? Saya nomor 1 salah. Ya, jadi Ya, berubah dulu. nah, penjawab yang dengan nilai tertinggi dengan waktu tercepat ya anak-anak ya. Dengan waktu tercepat kita lihat Yang 1, 2, 3 itu bukan urutan miss ya? Di sini. tercepat ya. Oh, mungkin tadi ya. 1. Iya. Nah ini yang tercepat dan tertinggi ya. Diterbitkan ya. Namanya. Nah. Namanya ya. Namanya Abdullah Najib. Masya Allah. Namanya Abdullah Najib. Kelas 6B. Total poin 100. Ya Masya Allah. Alhamdulillah selamat kepada Abdullah Najib. Kemudian yang kedua ya. Siapakah yang kedua? Kita lihat. Bernama Unaisah Qurratu A'yun Syam. Masya Allah. Selamat ya. Unaisah Qurratu A'yun Syam. Dengan total nilai juga 100 ya. Kelas 5D. Kelas 5D ya. Jadi Abdullah Najib dan Unaisah Qurratu A'yun total poin 100 ya. Sebenarnya ada yang lebih cepat, cuman nilainya 80 ya. Nilainya 80. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak-anak ya. Kuis hari ini ya yang beruntung adalah Abdullah Najib dan Unaisa Qurratu Ayun tadi ya. Lain kali kalian yang lebih beruntung harus perhatikan ya kultum yang disampaikan oleh ustadznya nanti, kemudian kalau bisa cepat-cepat ditulis ya karena ilmu itu harus ditulis biar nggak lupa ya. Tadi ada yang salah ya di menyebutkan ayat atau menyebutkan jawaban yang lainnya ya, masih ada kekeliruan ya. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan sore hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang senantiasa ditambahkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita rajin menghadiri kultum terutama ya, dan juga rajin baca buku terutama buku agama, baca Al-Qur'an ya, supaya ilmu terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita setiap pagi kita berdoa ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian anak-anak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.